Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatal abrar. Pertemuan yang lalu, penjelasan yang terakhir kita sudah membahas apa yang berkaitan dengan hadis ke-23, sudah sampai kepada wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Saya bacakan dulu hadisnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid daraini an Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah alaihi salatu wassalam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika kullun nasi yaqdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha rawahu Muslim. Nah, jadi insyaallah kita lanjutkan pada potongan yang terakhir dari kullun nasi yaqdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha, yang artinya adalah setiap manusia pergi lalu menjual dirinya. Ada yang membebaskannya dan ada juga yang membinasakannya. Jadi setiap pagi kita itu adalah seperti penjual. Nah, kita itu seperti apa? Penjual yang mempunyai modal. Modal kita itu apa? Modal kita itu adalah umur kita. Modal kita itu adalah usia kita. Modal kita itu adalah kesempatan kita. Modal kita itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita berupa penglihatan, pendengaran, semua itu termasuk apa? Adalah modal kita. Allah menitipkan kita harta, Allah menitipkan kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, yang tak terhitung. Nah, maka semua ini adalah modal. Dan setiap hari, setiap pagi, kita itu diberikan pilihan. Kita ingin menjual kenikmatan-kenikmatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah justru kita menjual kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, kepada syaitan atau kepada hawa nafsu kita. Berarti selalunya kita berada di persimpangan itu untuk memilih. Kita ingin, nah jadi setiap hari itu ada yang mau membeli modal kita ini atau jualan kita ini yang kita jual ini. Nah, di sana ada Allah Subhanahu wa taala dan di sana pilihan yang keduanya adalah setan dan hawa nafsu kita. Jadi tergantung kita. Kira-kira kalau ada yang membeli, pembelinya itu Allah Subhanahu wa taala dan setan, kira-kira secara logika kita mau jual kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kebanyakan kita justru menjual modal kita, barang dagangan kita ini kepada syaitan. Ya kan? Kita menjual barang dagangan kita ini kepada hawa nafsu kita dan kepada syaitan. Nah, apa artinya kita menjual modal kita ini, modal kita, umur kita, usia kita, penglihatan kita, kekuatan yang diberikan Allah, kesehatan yang diberikan Allah, kenikmatan-kenikmatan ini yaitu kepada Allah, artinya kita menggunakan usia kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita menjual kenikmatan ini, modal kita atau barang dagangan kita ini kepada Allah. Tetapi kalau kita menuruti perintah syaitan, yaitu untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita akan menjual kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada syaitan dan untuk menuruti hawa nafsu kita. Maka selalunya setiap hari kita bertanya, ini sekarang hari ini saya ingin menjual barang dagangan saya ini kepada siapa gitu. Tentunya orang yang berakal, orang yang mau beruntung, orang yang mau sukses tentunya akan tidak akan menjual barang dagangannya kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ketika kita menjual kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membeli barang dagangan kita itu dengan apa? Dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Arduhas samawat wal ard. Yang dimana luas surga itu, kenikmatan-kenikmatan surga itu ada ma tashtahihil anfus. Dibeli dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan surga yang dimana dalam surga itu semua apa yang diinginkan oleh nafsu kita itu akan disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau buah ini, Allah langsung siapkan. Saya mau kenikmatan ini, saya mau permainan ini, semuanya akan disiapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kenapa? Karena kita telah menjual modal kita, barang dagangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjual barang dagangannya kepada syaitan tentunya nanti ikut bersama syaitan. Liyakuna min ashabis sa'ir. Nah, syaitan itu mengajak kita supaya ngajakin kita tinggal bersama mereka di neraka jahanam. Tentunya kita tidak mau ini.
Nah, tentunya kita ingin ya menjual barang dagangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau beruntung, Nah, jadi pikirkan lagi ya, mata kita ini adalah dari mana ini? Mata kita, penglihatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita jual mata ini kepada setan. Jangan kita jual mata kita dengan setan. Apa maksudnya menjual mata kita dengan setan? Yaitu melihat hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Menonton film-film yang tidak diridhoi, yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita menjual, padahal mata ini dari Allah. Harusnya mata yang diberikan Allah ini kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Malah kebanyakan daripada manusia yaitu zalim, ya, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bahkan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ini adalah famubikuha. Ini adalah orang yang menjual barang dagangannya dan akan bangkrut, akan merugi. Nah, ini kurang lebih ringkasan daripada potongan hadis terakhir ini, potongan hadis dari hadis 23 ini. Kullun nas nam yagdu, setiap manusia itu di pagi hari keluar dari rumahnya, faba'iun nafsah, dia akan menjual jiwanya, dia akan menjual waktunya, hidupnya, kenikmatan-kenikmatan yang dititipkan Allah, famu'tikuha, ada yang membebaskannya dan ada yang membinasakannya. Nah, membebaskannya karena dijual kepada Allah, membinasakannya karena dia jual dengan syaitan dan dia akan menjadi temannya syaitan di neraka. Nah, maka ya, al-qayyis, ya, orang yang cerdas adalah liman mandana nafsahu, orang yang menundukkan hawa nafsunya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa orang yang cerdas itu? Bukan yang S1, bukan yang S2, bukan yang S3, bukan yang doktor, bukan yang profesor, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habaib. Orang yang cerdas itu meskipun mungkin dia lulusan SD, meskipun mungkin dia tidak dikenal orang, ya, tetapi dia mampu menundukkan hawa nafsunya. Dia tidak menjual dirinya kepada untuk mengikuti, menturuti hawa nafsunya. Itulah orang yang paling cerdas menurut pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang banyak gelarnya, bukan yang bergelar haji dan sebagainya. Dan orang yang cerdas kedua adalah, ciri-cirinya adalah wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang beramal tapi amalnya, usahanya, pekerjaannya, apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan itu dipersiapkan untuk lima ba'dal maut, apa setelah kematian. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan kalau itu untuk setelah kematian, itulah orang cerdas. Dan adapun sebaliknya adalah manittaba'a hawahu, orang yang ahmak, orang yang dungu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia memperbanyak angan-angan kosong, tamanni. Nah, wa tamanna 'alallahil amani, ya, dia memperbanyak angan-angan kosong. Jadi selalu berangan-angan tapi tidak mau bekerja, tidak mau beribadah, tidak mau beramal. Inilah orang yang bodoh. Jadi bagaimana cara kita mengetahui apakah kita orang cerdas atau orang bodoh? Maka lihat sendiri, ya. Amalan kita ini diperuntukkan untuk setelah mati atau sebelum mati. Kalau setelah mati kita orang cerdas. Kalau sebelum mati berarti kita orang bodoh. Saya bersedekah misalnya, saya bersedekah. Untuk apa saya bersedekah? Kalau saya bersedekah, ya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini dikatakan apa? Sedekah ini lima ba'dal maut, untuk setelah kematian. Berarti ini untuk apa? Untuk urusan akhirat. Tapi kalau dia bersedekah, kenapa dia bersedekah? Karena ingin dipuji misalnya. Nah, dipuji itu di mana? Di akhirat atau di dunia? Di dunia. Berarti ini lima qoblal maut, sebelum kematian. Siapapun yang beramal, meskipun sama-sama bersedekah, yang satunya bersedekah untuk setelah kematian, mempersiapkan bekal setelah kematian, yang satunya bersedekah untuk apa? Mendapatkan ganjaran sedekah itu di dunia, yaitu dengan mendapatkan pujian. Maka orang ini berarti adalah orang yang paling bodoh menurut pandangan Rasulullah SAW, karena dia beramal itu hanya untuk qoblal maut. Nah, jadi semua yang kita kerjakan ini kalau diperuntukkan untuk sebelum mati, nah, berarti masih amalan dunia. Berarti di hati kita itu masih dunia, belum mencintai akhirat, belum mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta, belum, ya, mencintai surga. Nah,
Siapa yang mencintai surga, surga juga akan merindukannya. Siapa yang tidak rindu dengan surga, ya surga juga tidak merindukan dirinya gitu. Nah, maka sungguhnya yang perlu kita perhatikan adalah, yang perlu kita tanyakan setiap hari, sebelum kita melakukan amalan atau sebelum kita mengatakan sesuatu, maka tanyakan kepada diri kita. Ini 5 ba'dal maut atau 5 qoblal maut. Ini untuk setelah mati atau sebelum mati. Nah, rugi kita kalau semua yang kita lakukan itu hanya untuk sebelum mati. Nah, ini kehidupan yang sementara sekali ya. Kehidupan yang sangat sedikit, kehidupan yang sangat melalaikan kita. Ya, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kehidupan yang kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alhamdulillah kita sudah selesai dari hadis ke-23. Nah, kita lanjut ya di hadis ke-24. Nah, saya bacakan dulu hadisnya. Ini agak panjang ya, kita potong-potong. Nah, kita bacakan secara sempurna dulu. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Hadis ini ya, berkaitan dengan apa? Kezaliman. Ya, bagaimana kita diperintahkan untuk menjauhi sifat zalim atau menzalimi orang lain. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dharain. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Hadis ke-24 dari Abu Dzar Al-Ghifar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Allah azza wa jalla, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali yang telah kami beri petunjuk. Maka hendaklah kalian minta petunjuk kepadaku, pasti aku akan memberinya. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka hendaklah kalian minta makan kepadaku, pasti aku akan memberinya. Wahai hambaku, kalian semua asalnya telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian. Maka hendaklah kalian meminta pakaian kepadaku, pasti aku akan memberinya. Wahai hambaku, sungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakanku, dan kalian tidak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jika orang-orang yang terdahulu dan orang yang terakhir di antara kalian sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Wahai hambaku, jika orang-orang terdahulu dan orang yang terakhir di antara kalian sekalian manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepadaku, lalu aku memenuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada padaku kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Wahai hambaku, sungguhnya inilah amal perbuatan kalian. Aku catat semuanya untuk kalian, kemudian kami akan membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali menyalahkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini agak panjang ini. Ya, hadis
ke-24. Nah, hadis ini bercerita tentang apa? Tentang kezaliman, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sudah atau tidak ini? Kenal Abu Dzar Al-Ghifari atau belum? Hah? Belum kenal? Kayaknya sudah ya. Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa itu Abu Dzar Al-Ghifari? Sahabat Rasulullah. Nah, ini sudah lewat sebenarnya pada hadis-hadis sebelumnya. Nah, sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, pada intinya Abu Dzar Al-Ghifari dari suku Ghifar. Dahulu dia adalah mantan, pernah dengar? Ya. Apa itu mantan apa? Mantan kekasih. Mantan apa? Mantan penyamun, mantan apa? Begal gitu. Mantan begal. Tapi ringkasnya dia mendapatkan apa? Hidayah. Akhirnya masuk, ya, bertobat, ya, memeluk agama Islam, dan kemudian dia diperintahkan untuk berdakwah ke suku Ghifar, dan alhamdulillah mayoritas atau bahkan justru semua dari suku Ghifar itu masuk Islam karena didakwahi oleh Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi artinya tidak ada kata terlambat untuk berubah. Nah, dahulu dia adalah, ya, perampok, ya, adalah tukang begal, tetapi mendapatkan hidayah sehingga menjadi sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis hingga sampai kepada kita. Nah, ini ringkasnya, dan ini sudah lalu, ya. Sudah pernah kita bahas. Nah, kemudian di sini dikatakan, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nanti hadisnya adalah perkataan Allah. Nah, tapi yang dikatakan dengan hadis qudsi. Jadi maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau Al-Qur'an itu, ya, makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada hadis, ya, di dalam hadis kemudian dikatakan qala Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tapi itu hadis, ini namanya hadis qudsi. Nah, kemudian pertanyaannya, apa perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an? Ada yang bisa jawab? Kalau hadis qudsi hadis, kalau Al-Qur'an bukan hadis, ya, Al-Qur'an. Ya, itu benar juga. Gimana? Mungkin hadis qudsi itu yang sudah dimaknai ulang gitu, Ustaz. Ya, benar. Jadi kesimpulannya tadi, kalau hadis qudsi itu maknanya dari Rasulullah. Maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Kalau Al-Qur'an dua-duanya dari Allah. Lafadznya itu bukan dari Rasulullah. Lafadz Al-Qur'an itu alif lam mim itu dari Allah. Jadi Nabi tidak merubah sama sekali. Nah, jadi 100% seperti itu, murni, tidak dirubah-rubah. Nah, kemudian kalau Al-Qur'an itu melalui perantara malaikat Jibril. Kalau hadits qudsi itu biasanya ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, perbedaan yang ketiga, nah, kalau Al-Qur'an tidak boleh diriwayatkan secara makna. Lafadznya harus sama, tidak boleh menggunakan persamaan. Nah, misal benar sama betul, benar diganti betul. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, ini kan sama, benar sama betul. Tapi kalau lafadznya betul, yang tidak boleh diganti benar. Kalau dia benar, tidak boleh diganti jadi betul. Itu kalau Al-Qur'an. Jadi tidak boleh dikurangi meskipun satu huruf, tidak boleh ditambah meskipun tidak merubah makna. Nah, kalau hadis qudsi boleh direwatkan secara makna, tidak harus lafadznya seperti itu. Kemudian yang keempat, kalau Al-Qur'an itu mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu artinya direwatkan oleh banyak orang, yang dimana orang itu mustahil untuk berdusta. Itu namanya mutawatir. Jadi kabarnya itu kabar umum. Semua orang memberitahukan seperti itu. Maka kabar itu bisa dipastikan adalah kabar yang benar. Kenapa? Karena jumlah sebanyak itu tidak mungkin
sepakat dalam kedustaan. Nah, kalau hadis qudsi itu masih ada yang mutawatir, masih ada yang tidak mutawatir. Nah, kalau Al-Qur'an dibaca itu satu hurufnya berapa kebaikan? 10. Jadi kalau alif lam mim itu berapa kebaikan? 30. Alif lam mim berarti 30. Alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau hadis qudsi tidak seperti Al-Qur'an. Bukan satu hurufnya 10 kebaikan. Itu diantara perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Nah, kalau Al-Qur'an bisa dibaca di dalam sholat itu. Setelah Al-Fatihah itu waladdallin amin. Kemudian bisa baca Qur'an. Tapi kalau hadis qudsi ya tidak bisa dibaca di dalam sholat. Meskipun itu adalah firman Allah. Tapi tidak bisa dibaca di dalam sholat. Itu diantara perbedaannya. Nah, kalau Al-Qur'an ketika misalnya seorang itu berhadas besar atau junub misalnya, ya afwan junub, berarti dia tidak boleh membaca Al-Qur'an sampai dia mandi, sampai dia menghilangkan hadas besar itu. Tapi kalau hadis qudsi ya boleh karena dia bukan Al-Qur'an. Nah, itu diantara perbedaannya. Nah, diantara perbedaan antara apa tadi? Al-Qur'an dan hadis qudsi. Nah, jadi sekali lagi, apa itu hadis qudsi? Nah, kepanjangan ya. Atau perbedaannya dengan Al-Qur'an biar satu-satu atau dua atau tiga, paling tidak tiga lah. Nah, tiga perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an. Coba yang pertama apa tadi? Mutawatir, benar. Apalagi? Dimaknai ulang. Terus apa lagi? Gimana? Malaikat Jibril, benar. Ada lagi yang mau menambahkan? Mandi junub. Kenapa ini mandi junub? Kalau mau baca Ya makanya tidak boleh dibaca dalam keadaan junub kalau Al-Qur'an. Jadi orang yang lagi junub tidak boleh baca Quran. Sampai kapan? Sampai dia mandi. Setelah mandi baru bisa. Kalau batal wudunya, hadas kecil, boleh baca Quran atau tidak? Kalau tadi kan hadas besar itu. Hadas besar tidak boleh baca Quran. Tapi pertanyaan sekarang, kalau hadas kecil, nah keluar angin misalnya, setelah keluar angin, boleh baca Quran atau tidak? Boleh. Percaya? Boleh. Boleh. Yang tidak bolehnya bacanya boleh. Baca dengan mulut gitu. Yang tidak boleh megang mushafnya. Yang tidak boleh itu megang mushaf, tapi bacanya boleh. HP boleh. Karena ini kalau ditanya, ini mushaf atau tidak? Tidak. Ini bukan mushaf. Ini mirip kalau kita bercermin. Kalau kita bercermin itu kira-kira ya kita yang kita lihat, wajah kita yang kita lihat di cermin itu asli atau tidak? asli. Tidak. Yang di cermin itu ketika kita pegang itu, tidak kan? Ketika kita memperbaiki rambut kita, tapi yang kita perbaiki itu yang di cermin, berubah atau tidak? Ya tidak kan? Harus yang dirubah yang di rambut kita itu, bukan yang di cermin itu. Nah, itu ibaratnya itu. Kata para ulama itu ya seperti itu. Jadi ini tidak termasuk mushaf. Karena sebagian juga orang, gimana kita masukkan apa? Masukkan HP kita, dalam HP kita ini ada Al-Qur'an. Kemudian kita masukkan ke dalam kamar kecil misalnya. Ya enggak apa-apa, yang penting jangan dibuka. Yang penting jangan dibuka, ditutup. Kalau tertutup ya enggak apa-apa. Nah, ini yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini dikatakan, ya qala Allahu azza wa jalla fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala, yang dimana Nabi alaihi salatu wassalam meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ini potongan yang pertama dulu. Wahai hambaku, sungguhnya saya mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa ja'altuhu bainakum muharraman, saya mengharamkan kezaliman itu atas diriku, kata Allah, dan saya juga menjadikan kezaliman itu haram bagi
di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim atau saling menzalimi satu sama yang lain. Nah, ini poin yang pertama. Nah, kita bahas sedikit-sedikit ya tentang kezaliman ini. Rasulullah alaihissalatu wassalam pernah bersabda, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Apa artinya? Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Apa artinya? Seseorang ya yang berbuat zalim di dunia ini, ya, maka dia akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Nah, akan mendapatkan kegelapan di alam barzakh. Nah, alam barzahnya, kuburannya tidak terang, gelap. Ketika ingin menyeberangi sirat, ya, ketika itu dia akan menyeberangi dalam kondisi gelap, ya, tidak ada cahaya. Nah, orang yang menyeberangi sirat tanpa cahaya, ya, biasanya atau kemungkinan atau bisa dipastikan dia akan terjatuh ke lubang-lubang neraka itu. Nah, maka di antara doa seorang muslim adalah Rabbana atmim lana nurana. Naam, atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami di hari pembalasan. Karena orang yang paling terang cahayanya, dialah yang paling cepat selamat. Nah, orang yang gelap, tidak ada cahayanya, nah, maka dialah orang yang akan binasa. Nah, dan yang menjadikan kita, ya, menjadikan kehidupan kita gelap di hari pembalasan, di hari kiamat itu adalah karena kezaliman yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan sebenarnya secara umum kita bagi dulu. Kezaliman itu ada beberapa macam. Macam yang pertama, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kezaliman kepada Allah bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah berbuat syirik. Dan inilah kezaliman yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi ini yang pertama. Ya, kezaliman terhadap siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang paling besar yang tidak akan diampuni dosanya, ya, kecuali kalau orang itu bertaubat. Maksudnya tidak akan diampuni ini kalau tidak bertaubat. Kalau bertaubat ya nanti diampuni. Maksudnya ketika dia meninggal dan dia membawa dosa syirik itu, maka ketika di hari pembalasan dosa-dosanya tidak bakalan diampuni. Kalau ada orang yang meninggal dengan membawa dosa-dosa besar, kemudian meninggal tanpa taubat misalnya, tidak bertobat, dia membawa dosa besar itu, maka ini masih tahta masyiatillah. Masih ada kemungkinan untuk diampuni. Insya'a adzabah wa insya'a ghafara. Nah, kalau Allah berkehendak diampuni, ya diampuni, kalau tidak ya juga diazab nanti dengan dosa-dosa besarnya. Tapi kalau syirik sudah pasti tidak diampuni. Nah, maka ini yang paling besar. Yang pertama, apa itu zalim secara bahasa? Zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kalau ditanya, apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu yang dimaksud dengan zalim. Lawan dari zalim apa? Kira-kira. Ini orang zalim. Lawannya apa? Orang benar. Orang apa? Orang adil. Adil artinya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kenapa kesyirikan itu dikatakan kezaliman? Ya karena harusnya orang itu menempatkan ibadahnya, mempersembahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi dia persembahkan ibadahnya itu bukan untuk Allah. Berarti apa? Ini namanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini namanya zalim. Namanya zalim. Contohnya apa? Kita minum pakai gayung, kita mandi pakai gelas. Nah, itu namanya zalim. Karena gelas ini bukan untuk mandi, gayung itu bukan untuk minum. Nah, itu namanya zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu gambarannya itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan kezaliman. Berbuat dosa. Nah, berbuat dosa zalim atau tidak? Nah, ini jenis kedua. Jadi tadi berbuat syirik, ini kepada Allah. Berbuat dosa maksiat, ini juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbuat dosa ini kenapa dikatakan kezaliman? Ya karena dia apa? Menempatkan larangan pada
perintah. Dia melakukan dia melakukan larangan dan dia meninggalkan perintah. Harusnya kalau perintah yaitu dilaksanakan. Larangan harus ditinggalkan, tapi dia ditukar itu. Gayungnya dipakai minum, gelasnya dipakai mandi. Ya sama tadi. Nah, perintahnya malah justru ditinggalkan, larangannya malah justru dikerjakan. Berarti orang yang bermaksiat adalah orang yang zalim. Nah, itu zalim jenis pertama. Berarti zalim jenis pertama apa? Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenisnya ada dua, yaitu berbuat syirik, dan inilah yang paling besar. Yang kedua adalah berbuat maksiat dan mendurhakai Allah. Kemudian zalim jenis kedua adalah zalim terhadap sesama manusia. Kemudian yang terakhir zalim terhadap diri sendiri. Jadi ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia, hewan dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga zalim kepada diri sendiri. Diri sendiri apa contohnya? Tidak makan, itu zalim. Tidak mandi, itu juga zalim. Harusnya dijaga tapi tidak dijaga. Nah, zalim tidak makan, tidak menikah, itu juga bukan belum ya. Tidak, beda belum, beda tidak. Kalau belum kan mau, tapi belum. Kalau tidak, memang niatnya ya tidak mau nikah. Nah, itu juga termasuk zalim. Nah, kalau malaikat kan, kalau hewan kan punya syahwat, tidak punya akal. Makanya syahwat terus, ya kan? Makan, itu aja kerja. Makan, tidur, kawin. Makan, tidur, kawin. Itu aja, ya kan, karena syahwat. Ya kalau makan ya ada nya. Nah, ini kalau syahwat itu hewan itu. Tumbuhan tidak punya syahwat, tidak punya akal, ya kan? Ya mati aja gitu aja. Nggak ada syahwat, nggak ada kawin-kawinnya, ya dia nggak pernah minta kawin, nah, dan seterusnya. Nah, kalau dikasih air ya diisap, kalau ya tidak juga tidak mengapa, mati aja nanti. Tapi tidak ada syahwatnya. Itu kalau tumbuhan. Ada malaikat dikasih apa? Dikasih akal, tidak ada syahwatnya. Makanya secantik apapun perempuan depan malaikat ya tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Tidak makan, tidak minum, ya. Karena tidak ada syahwat. Tidak ada syahwat. Nah, kalau manusia, ini gabungan nih. Ada sifat malaikat, ada sifat hewan. Kadang seperti hewan, kadang seperti malaikat gitu loh. Manusia unik ini. Jadi manusia ini bisa ke atas, bisa seperti hewan. Kalau seperti hewan lebih buruk dari Kenapa lebih buruk dari hewan? Hewan wajar seperti itu. Kenapa? Tidak punya akal. Manusia punya akal, tapi kelakuannya seperti hewan. Nah. Jadi kalau ada manusia, ada syahwatnya, tapi tidak bersyahwat. Nah, ketika ada wanita, tidak tertarik sama wanita. Karena ingin seperti itu bukan malaikat namanya, itu impoten. Ya iya, itu impoten namanya. Itu tidak normal malah. Kalau malaikat ya seperti itu ya normal, tapi kalau manusia tidak normal itu. Nah, mau ngikutin malaikat katanya. Ya bukan ngikutin malaikat, itu tidak normal. Nah, jadi sekali lagi ya kita ini makhluk yang unik gitu. Ada sisi hewannya, ada sisi malaikatnya. Nah, maka yang harus dimenangkan adalah apa? Akalnya ini. Akalnya ini jokinya. Syahwat ini adalah Kawasakinya. Atau apa? Kendaraannya gitu, ontanya gitu. Ya kan, kudanya. Jadi seperti itu, manusia itu yang harus ngontrol itu ya akalnya. Akal yang menjadi joki, akal yang mengatur syahwat. Jangan malah syahwat yang mengatur akal, sehingga syahwat ini selalu dituruti. Itu namanya menuruti hawa nafsu. Itulah orang yang cerdas tadi, kata Rasulullah, adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya. Apa itu menundukkan? Jadi menjadikan akalnya itu sebagai jokinya itu. Nah, hawa nafsunya itu kudanya itu, kendaraannya itu. Nah, maka orang bodoh itu kalau dia di bawah, kudanya di atas.
Nah, itu orang bodoh itu. Itu sama dengan orang yang menuruti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya atau kendaraannya itu sebagai apa? Sebagai joki itu. Nah, ya tidak bisa seperti itu. Ya kita yang mengendalikan, akal itu yang mengendalikan hawa nafsu. Jangan hawa nafsu mengendalikan akal kita. Nah, ini tadi tentang apa? Zalim kepada diri sendiri. Nah, hadis ini berbicara bukan zalim kepada Allah, ya, meskipun nanti ada kaitannya juga, bukan zalim kepada diri sendiri meskipun nanti ada kaitannya. Tetapi kalau melihat pembagian ini, maka hadis ini berkaitan dengan apa? Wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu. Hadis ini berkaitan dengan zalim kepada sesama manusia. Ini yang kita akan bahas ini. Kezaliman terhadap sesama manusia. Nah kita bahas sedikit-sedikit ya. Nah, kezaliman terhadap manusia ini ya sangat berbahaya ini. Sangat berbahaya. Yang pertama, kita sudah sebutkan pertama tadi, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah itu. Yang kedua, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan kepada saudara. Kenapa? Ya karena ada dua babani maftuhani muajjalani, ya. Ada dua bab, ya, yang dimana kalau kita melakukan dua hal ini, maka ini nanti ya balasannya akan didapatkan di dunia sebelum di akhirat. Ya rata-rata itu amalan itu dibalas di sana. Di mana? Di akhirat itu. Panennya di sana itu. Nah, tapi ada dua sesuatu yang kalau kita lakukan dua ini, balasannya itu disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Nah, apa itu? Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka ini ya bukan hanya mendapatkan azab di akhirat, dia juga akan mendapatkan azab di dunia sebelum di akhirat itu. Yang kedua, nah ini poin kita ini. Nah, yaitu apa? Orang yang menzalimi orang lain. Nah, orang yang zalim ini ya, dia tidak hanya mendapatkan keburukan itu di akhirat, tetapi justru dia juga akan mendapatkan apa? Keburukan itu atau balasan itu di dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kata Rasulullah dengan doa orang yang kita zalimi. Karena doa orang yang kita zalimi itu, orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan pengabulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Doa orang yang dizalimi, orang disakiti, sakit hati, orang yang kita hina, orang yang kita ejek, orang yang kita ambil haknya. Nah, kemudian dia berdoa, mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dipastikan bahwa langsung terkabul. Langsung dikabulkan di dunia itu. Apa yang mereka doakan itu langsung dikabulkan, ya kontan langsung kita dapatkan itu. Maka hati-hati. Meskipun terlihat mungkin orang itu lemah, tidak mempunyai kekuatan, kita yang mempunyai senjata, kita mempunyai kekuatan, akhirnya kita apa? Ya, dengan semena-mena kita menzalimi orang lain, menyakiti, mengambil hak orang lain. Ini hati-hati. Nah, karena sekali dia mengangkat tangan dia dan dia berdoa dengan doa kebinasaan, pasti Allah Subhanahu wa taala yang akan hadir. Ya, la tahsabanna annallaha ghafilan. Ya, jangan kita mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah lalai amma yaf'aluz zalimun, terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Allah bersama orang-orang yang disakiti. Allah akan bersama dan menolong orang-orang yang dizalimi. Nah, kenapa? Ya karena dia tidak ada lagi tempat untuk mengadu. Mengadunya hanya kepada Allah. Nah, ketika dia mengadu kepada Allah, hati-hati. Berarti apa ini? Kezaliman itu sesuatu yang sangat berat. Ya, kalau rindu itu tidak berat, biasa aja itu rindu itu. Yang lebih berat dari rindu apa? Kezaliman itu. Nah, maka dikisahkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa itu Sa'ad bin Abi Waqqas? Pernah dengar namanya? Paling tidak baru tadilah, paling tidak dengar barusan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang sahabat yang ketika dia ngangkat tangannya itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, katanya sampai digelari sebelum tangannya turun itu sudah diijabah. Kalau kita kan naik turun 10 kali ya tidak diijabah doa kita. Tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ya dulu menjadi gubernur di Kufah itu. Ya, ketika dia menjadi gubernur,
dia diadukan oleh, kalau tidak salah, oleh seorang tabi'in yang bernama Usama bin Qatadah. Usama bin Qatadah ini memfitnah dia dan mengatakan orang ini itu tidak pantas menjadi imam. Yaitu siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Nah, tapi difitnah oleh Usama bin Qatadah. Usama bin Qatadah siapa? Seorang tabi'in. Siapa itu tabi'in? Dibawanya sahabat. Nah, sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Ya, tabi'in itu orang yang berjumpa sahabat tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Namanya tabi'in. Kalau sahabat itu orang yang berjumpa Nabi. Nah, maka ketika mereka ini hidup, ya Nabi sudah meninggal dunia ya, di zaman Umar bin Khattab, maka ini difitnah ini. Siapa difitnah tadi? Sahabat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Usama bin Qatadah tadi namanya. Usama bin Qatadah seorang tabi'in. Difitnah bahwa dia ini ya tidak pantas menjadi imam katanya. Ya, dia tidak pantas menjadi imam. Akhirnya sampailah kabar itu kepada ke telinga Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ketika itu, ya, dia mengatakan dan mengangkat tangannya. Nah, ya Allah, kalau dia adalah orang yang riya, apa itu orang yang riya? Ya, cari muka gitu. Orang yang cari muka dan mengatakan seperti itu, maka dia berdoa 3 hal. Yang pertama, miskinkan dia, 1. Yang kedua, panjangkan umur dia. Nah, ini kan bagus doa yang kedua nih. Doa kita kalau ulang tahun itu panjang umurnya. Nah, yang ketiga, ya, berikan dia fitnah sebelum dia meninggal dunia. Fitnah sebelum dia meninggal dunia. Dan benar ya, karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini difitnah, maka ketika dia difitnah itu dia mengangkat tangannya, maka doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dia jatuh miskin, Usama bin Qatadah itu dia jatuh miskin. Yang kedua, dia itu sampai tua. Nah, umurnya panjang beneran. Sampai alisnya itu putih, bukan hanya rambutnya, alisnya sudah putih semua. Kemudian dia mendapatkan ketika dia sampai tua itu, dia kerjaannya apa? Menggoda wanita. Sampai dikatakan, "Woi, kamu itu ya sudah tua, alismu sudah putih, ya tetapi kerjaannya masih sudah bau tanah," istilahnya seperti itu. Tapi masih menggoda wanita. Biasanya kan orang kalau sudah tua ya sudah sadar diri. Tapi ini sampai tua pun ya masih seperti itu. Dan dia mengatakan ini hasil karena saya dulu pernah memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi dipercepat itu balasannya di dunia sebelum di akhirat. Hasan bin Sabit. Siapa itu Hasan bin Sabit? Kenal? Pernah dengar? Seorang penyair Nabi, sahabat mulia ini. Sahabat mulia, radhiyallahu taala anhu, orang yang sangat mulia, Hasan bin Sabit. Tapi dia pernah terpleset. Namanya manusia, pasti ada kesalahan. Ya sama dengan Usama bin Qatadah tadi, seorang tabi'in tapi terpleset gitu. Jatuh, menzalimi orang, memfitnah orang. Akhirnya Hasan bin Sabit, seorang sahabat mulia, bahkan dialah yang membela Nabi dengan syair-syairnya ketika orang-orang atau musuh-musuh Nabi itu menghina Nabi dengan syair-syair, dialah yang berada di garda terdepan untuk membuat syair-syair untuk membela Nabi dari hinaan-hinaan para penyair orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Nah, maka tapi pada suatu hari dia pernah terpleset dia. Ya, terjatuh ketika Aisyah, ya, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha itu difitnah sebagai apa? Berzina. Ya, pernah dengar kisahnya bahwa Aisyah dituduh sebagai pezina. Intinya difitnah seperti itu. Dan Hasan bin Sabit juga ikut di dalam orang-orang yang termasuk memfitnahnya. Percaya dengan fitnahan itu dan dia juga termasuk seperti itu. Hingga turunnya surat ayat-ayat di dalam surah An-Nur itu menjelaskan bahwasanya Aisyah itu tidak berzina. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya Hasan bin Sabit itu di akhir hayatnya dia menjadi buta itu. Dia menjadi sampailah kabar itu kepada Aisyah dan dia mengatakan inilah balasan karena dia dahulu pernah memfitnah saya. Jadi berbahaya sekali. Kita zalim sama orang itu, jangankan di akhirat lebih mengerikan lagi. Nah, di akhirat itu lebih mengerikan lagi. Tapi artinya apa? Kezaliman yang kita lakukan itu pasti akan berbalas di dunia sebelum di akhirat. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala pernah berkata seperti ini. La'an alqallah bisab'ina dzamban baini wa bainallah. Saya datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan daripada saya berjumpa Allah Subhanahu wa taala
dengan membawa satu dosa antara saya dengan manusia. Jadi 70 dosa antara dia dengan Allah itu lebih ringan katanya daripada satu dosa saja antara kita dengan manusia, antara kita dengan kawan kita, antara kita dengan tetangga kita, ya, apalagi dengan keluarga kita. Itu lebih berbahaya daripada 70 dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Ya karena ada kaidah yang menyebutkan bahwasanya muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mabniun alal musamaha. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita benar-benar menyesali perbuatan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan kita benar-benar taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifatnya adalah Ghafurur Rahim wala ubali, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lain ataitani bi qurabil ardi khataya tsumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa seluas langit, seluas bumi, meskipun dosa engkau balagot anak-anak sama sampai ke langit, dosa kita itu seluas apapun, sebesar sebanyak apapun dosa kita, kalau kita benar-benar datang kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertobat, menyesali perbuatan-perbuatan dosa kita, maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan ampunan sebesar dosa yang kita bawa. Nah, jadi dosa kita besar, tapi ampunan Allah, rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa maksiat kita. Nah, maka itu Allah mabniun alal selagi kita benar-benar apa? Mau bertaubat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa ya yang pernah kita lakukan selagi kita mau kembali kepada Allah. Berarti berbuat dosa itu salah? Ya salah, tapi bukan aib. Yang aib itu ketika kita tidak bisa kembali kepada Allah setelah melakukan dosa itu. Itu yang salah. Nah, kalau jatuh kepada dosa itu wajar. Itu wajar sebagai tabiat kita sebagai manusia atau Bani Adam. Tetapi kalau manusia ini kenapa lebih berat ini? Karena bermuamalah sama manusia ini, nah ini susah. Mabniun alal musyahah kata para ulama. Nah, kita punya satu kesalahan kepada manusia, itu sampai 7 turunan tidak dimaafkan itu. Manusia tabiatnya itu susah untuk memaafkan. Beda dengan Allah. Allah itu sebanyak apapun dosa kita langsung dimaafkan kalau kita meminta ampun. Kita minta maaf sama orang yang kita zalimi, teman kita, tetangga kita, atau orang yang kita kenal ini. Nah, itu belum tentu dia memaafkan. Susah untuk memaafkan. Maka jangan mempersiapkan musuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jangan mempersiapkan musuh. Hisab kita sudah panjang. Panjang atau ringkas? Hisab kita ini panjang, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Penglihatan kita, lisan kita, nikmat-nikmat sehat, ya, nikmat usia, masa muda, umur kita semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Satu persatu akan ditanyakan tentang ilmu kita, diamalkan atau tidak, tentang harta kita, dari mana dan kemana. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan kita gunakan untuk apa? Apakah ibadah atau tidak? Semuanya akan ditanyakan. Ini hisabnya sudah panjang. Faman husiba faqad udziba. Siapa yang dihisab itu sudah mendapatkan azab kata Rasulullah. Maka selalunya kita meminta untuk masuk surga itu tanpa hisab, bigoiri hisab. Itu yang paling baik, ya. Karena hisab itu bagian dari azab. Antrinya Masya Allah luar biasa. Seluruh manusia dikumpulkan di satu tempat. Nah, antri, keringatan, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya itu. Nah, saking takutnya yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Semua orang pada hari itu ya lari. Mau dia anakku, mau ibuku, mau istriku, mau saudaraku, saudariku, semuanya akan lari memikirkan bagaimana supaya dirinya itu bisa selamat. Semua di hari pembalasan semua orang akan mengatakan nafsi, nafsi. Bagaimana diriku bisa selamat? Kecuali satu orang. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengatakan apa? Nafsi, nafsi. Yang dia katakan ummati, ummati, umat. Kita yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sekali lagi jangan memperpanjang hisab kita. Jangan mempersiapkan musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya jangan mempersiapkan musuh? Jangan menzalimi orang. Jangan menzalimi orang. Imam Bukhari itu adalah kebiasaannya atau hobinya itu bukan mancing, tapi apa? Berburu. Ya, hobinya apa? Berburu.
Nah, ketika dia sudah bersepakat, ya janjian, istilahnya janjian ingin berangkat untuk berburu bersama teman-temannya, dia itu di depan rumahnya latihan tipis-tipis dulu, pemanasan itu dengan panahnya itu. Nah, sambil latihan, ternyata ya anak panahnya itu melesat itu, kena pagarnya tetangga, tercuil sedikit itu. Nah, pagarnya tetangganya itu. Akhirnya apa? Dia melihat itu, mengetahui itu, akhirnya dipanggillah asistennya itu, gulamnya itu. Wahai gulam, pergilah engkau kabarkan kepada teman-temanku yang ada di sana yang sudah menungguku, ya, bahwa Imam Bukhari hari ini tidak jadi untuk berburu batal itu, batal. Gara-gara apa? Tercuil pagar tetangganya. Karena waktu latihan itu ya melesat anak panahnya. Kemudian setelah datang, ya, kemudian diperintahkan lagi gulamnya, asistennya itu, wahai gulam, pergilah engkau ke tetangga kita, kabarkan berapapun yang dia minta saya akan ganti. Berapapun dia minta ganti rugi, saya siap untuk mengganti. Maka tanyakan berapa yang harus saya bayar dan saya ganti rugi. Maka pergilah gulam ini kepada tetangganya Imam Bukhari itu. Kemudian diceritakanlah bahwa Imam Bukhari tadi tidak sengaja, ya, akhirnya anak panahnya ini ya mengenai pagar antum gitu. Dan dia kemudian keluar rumahnya melihat pagarnya ternyata hanya tercuil sedikit. Kemudian dia mengatakan, jangankan pagar saya, rumah saya untuk Imam Bukhari. Dia ulama terkenal itu. Nah, rumah saya kalau Imam Bukhari mau saya kasih katanya. Jangankan pagar saya. Akhirnya apa? Gulamnya pulang dan mengatakan ya tidak usah diganti. Ya, tidak usah diganti. Akhirnya karena dia sudah memaafkan, Imam Bukhari tahu bahwa tetangganya ini sudah tidak marah dan tidak akan menuntutnya di hadapan Allah dan dia sudah memaafkan, maka dia pun sujud syukur itu. Sujud syukur, kemudian bersedekah dengan ya beberapa dirham itu untuk apa? Rasa bentuk syukurnya tidak bertambah musuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur sambil bersedekah syukuran itu. Kenapa? Tidak jadi. Karena dia mendapatkan maaf dari tetangganya yang pagarnya tadi tercuil. Ya seperti itu. Kalau kita kan, ya berapa sendal yang kita injak. Ketika kita wudhu, berapa orang yang terkena percikan wudhu kita itu. Nah, ketika kita berkendara, berapa orang yang mungkin terkena air ketika hujan itu. Ya, berapa klakson kita, berapa suara motor kita mengganggu anak bayi yang tidur mungkin. Nah, dan seterusnya. Nah, berapa orang yang kita ganggu? Berapa mobil yang kita rental, yang kita ambil masih bagus, kita balikkan, sudah rusak-rusak. Semua jalan ya itu mulus saja kalau mobil rental. Kalau mobil kita atau kendaraan kita pelan-pelan itu. Tapi kalau mobil rental atau rumah kos-kosan atau rumah sewa, bodoh amat gitu. Semuanya itu adalah kezaliman. Nah, jadi jangan sampai kita mempersiapkan musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman ini ya sangat besar ini, sangat berat. Nah, mungkin cukup sekian dulu. Tapi ini saya belum selesai. Ini kita bahas lagi tentang kezaliman. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana kezaliman itu ya menjadikan seorang itu bangkrut, atadruna manil muflih, nanti insya Allah kita bahas lagi, lanjut lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Ilaikum minni atyabut tahiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.